Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Selamat siang kawan pajak. Selamat berjumpa kembali di kanal edukasi perpajakan KPP PMA 1. Bagaimana kabar kawan pajak hari ini? Semoga semua dalam kondisi baik dan sehat-sehat ya. Sebelum mulai saya berikan pantun dulu ya. Siang hari memakai sepatu. Oke, cakep. Lebih enak bersama kamu. Cakep. Edukasi pajak PMA 1 mencerahkan dan banyak ilmu. Oke. Terima kasih Pak Agus. Cakep sekali. Perkenalkan saya Agus Sabtomo dan di sebelah saya Pak Ali Sofi'i. Pak Ali Sofi'i. Selamat siang kawan pajak. Kami berdua adalah penyuluh pajak KPP PMA 1 yang hari ini akan menjadi fasilitator edukasi pajak. Setelah beberapa episode terdahulu, acara kita membahas secara maraton tentang pemadanan NIK dan NPWP ya Pak Ali dan ya. juga fasilitas naturnya ya. Oh ya. PMK 66. Dan untuk hari ini kita akan memberikan topik edukasi yang lain, yaitu yang kita bergeser ke PMK 61 tahun 2023 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar ya kawan pajak. Oke. Pada beberapa episode sebelumnya kita sudah membahas hal-hal yang diatur di dalam KEP 61. Sebenarnya ini KEP 61 PMK 61 ini adalah hal yang perbaruan dari PMK sebelumnya ya Pak Ali ya. Juga ada amanat juga 189 ya. Ya, undang-undang HPP juga bagus dari undang-undang HPP 2020 tahun 2020. Jadi di tahun 2023 pemerintah mengeluarkan lagi PMK terbaru dari PMK 189 2020 menjadi PMK 61 tahun 2023. Ya. 2023. Sebelum kita memulai bisa dijelaskan Pak Ali sebenarnya apa sih lupa Pak Agus berapa yang udah join? Oh iya, yang sudah join ini ada 37 Pak Ali. Siapa aja masih 37 ini Pak Ali ya. Ada beberapa yang saya sebut, ada Made Pingkan, selamat siang Bapak atau Ibu ini ya, selamat siang. Kemudian ada Ninda Afina, selamat siang Ibu, selamat bergabung di dalam. Satu lagi mungkin ada tanya, ada kuisnya apa enggak ini? Oh iya, ya siang ini kita tetap seperti minggu-minggu sebelumnya, kita akan memberikan kuis-kuis nanti kawan pajak. Jadi tetap simak kanal edukasi PMA 1 ini sambil pemirsa mendengarkan, sambil mengikuti menimba ilmu. Nanti silakan menjawab setiap kuis yang disampaikan ya. Nah, kita beralih lagi ke PMK. PMK 61 ini ya, PMK 61 ini. Jadi apa sih yang menjadi latar belakang atau dari tujuan PMK ini Pak Ali sebenarnya? Oke Pak Agus, selamat siang kawan pajak semuanya. Sebelum saya mulai saya sampaikan bahwa biarkan kayu menjadi abu. Oh, cakep. Abunya putih bagaikan susu. Cakep. Selamat siang Bapak dan Ibu, tetap semangat, janganlah lesu. Cakep ya. Mungkin gini Pak Agus ya, ini adalah tema yang beberapa kali kita angkat juga. Kenapa juga ini ada timbul PMK 61 kembali kita ulang ya. Sebetulnya ini kan sebagai amanat juga dari beberapa undang-undang, baik itu undang-undang PPSP ya, undang-undang 19 tahun 77, sebagaimana dengan undang-undang 19 tahun 2000, kemudian juga ini juga karena adanya perkembangan di masyarakat dan juga dibutuhkan semacam keadilan ya, dan juga kemanfaatan pelaksanaan dalam tindakan perpajakan. Kemudian juga ini juga tadi saya sampaikan bahwa ada amanat dari pasal 10 ayat huruf A Undang-Undang PPSP, yaitu Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Syarat Paksa ya. Nah, itu. Mungkin sebelum ke sana mungkin ada yang menanyakan kenapa sih penagihan diangkat lagi ya? Oh iya, kenapa ini Pak Ali? Penagihan diangkat lagi? Ini gini kan pajak ya, kita kan kembali feedback ke belakang bagus ya. Oh iya. Bahwa negara kita butuh dana dalam APBN. Oh iya.
Yang kedua adalah Indonesia menganut sistem self assessment perpajakan, di mana wajib pajak diberikan hak kebebasan secara merdeka dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai pendaftaran, pelaporan, dan juga mungkin ya pelaporan ya. Dari sanalah maka ada semacam kewenangan balik yang diberikan oleh undang-undang kepada DJP atau Fiskus untuk menjadi semacam apa ya, penguji ya Pak Agus ya, penguji SP tahunan kan, kita pakai SP tahunan itu maka di sana kan konsekuensi assessment ya. Iya itu. Jadi yang paling terakhir adalah ini kan kita ada undang-undang HPP ya, 7 tahun 2001 ya. Harmonisasi. Di sana diamanatkan bahwa harus ada semacam penyempurnaan dalam penataan regulasi masalah penagihan. Jadi intinya adalah kita PMK 61 ini bukanlah PMK yang baru, tetapi adalah PMK pembaruan dari PMK 189 tahun 2020. Dan di sana ada beberapa hal yang diatur, mungkin nanti di depan kita akan jelaskan ya. Ada yang krusial, apa sih yang krusial yang diatur itu? Mungkin itu bagus bagi pembukaan. Itu. Mungkin juga bagus ya. Kalau kita bicara penagihan kan ada semacam itu ya. Tindakan penagihan. Mungkin gini, sebelum ke sana saya coba akan sampaikan ya. Penagihan pajak adalah serangan tindakan yang dilakukan oleh DJP untuk membuat bagaimana utang pajak itu bisa dilunasi. Gitu. Tindakan penagihan timbul setelah ketetapan pajak kan itu ada STP, SKP, pelaksanaan keberatan, pengurangan, banding, dan PK juga kan. Jadi dasarnya itu dulu ya. Dasarnya itu ketetapan itu. Dulu. Apabila sudah melewati jatuh tempo pelunasan istilahnya kan ya, belum juga dilunasi, maka tindakan penagihan itu baru dilaksanakan. Mungkin secara singkat aja, yaitu mulai yang namanya penerbitan surat teguran. Ini dilaksanakan apabila setelah 7 hari kerja setelah masa pelunasan dilewati, belum juga ada pelunasan. Surat teguran berlaku selama 21 hari kerja Pak Agus ya. 21 ya. Ya, setelah itu maka apabila juga belum dilunasi lagi, maka dibuatlah yang surat paksa. Oke. Surat paksa ini adalah boleh dikatakan kalau tadi surat teguran itu semacam ya soft collection ya. Mungkin mengingatkan ya. Kalau surat paksa ini sudah mulai tindakan aktif yang dilaksanakan oleh jurusita ya gitu. Setelah surat paksa itu maka di sana nanti ada semacam konsekuensi lanjutan, hard collection sifatnya. Apabila setelah surat paksa disampaikan paling cepat ya, saya ulangi, paling cepat 2 kali 24 jam belum ada juga pelunasan, maka DJP dengan kewenangannya melaksanakan penagihan aktif dengan menyamakan surat paksa. Setelah itu nanti ada tindakan lagi yang lebih keras lah, misalkan penyitaan, blokir rekening. Nanti kan apalagi blokir rekening mungkin sesuatu yang menakutkan ya. Betul. Itu mungkin itu sekilas Bagus. Mungkin sebagai tambahan mungkin Bagus bisa pengen tahu kan kalau penagihan kan yang penting kan bagian dilunasi kan. Oh iya. Kan situ ada penanggung pajak ya. Kalau penanggung pajak yang untuk pribadi gimana Pak Agus? Jadi begini Pak Ali ya. Jadi tadi kan pajak ya. Jadi dasar dari penagihan tadi kan ada ketetapan. Iya betul sekali. Kemudian ada serangkaian tindakan penagihan. Iya betul. Jadi kawan pajak bukan begitu dapat surat ketetapan pajak langsung dilakukan enforcement ya. Tapi ada beberapa tahapannya kan pajak. Jadi ada tadi surat teguran, kemudian surat paksa, kemudian ada lagi tindakan-tindakan betul. Ya. Jadi itu jangka waktunya ada berapa? Kurang lebih ada kalau kita hitung mulai tanggal penetapan itu sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan. Jadi katakan gini, mohon maaf ya. Katakan SKP terbit tanggal 10 Juni. Maka jatuh tempo pelunasan adalah tanggal 9 Juli. 9 plus 6 plus 7 jadi tanggal 15 ya. 15 itu teguran.
15 plus 21. 15 plus 21 36. Jadi udah Agustus kan? Ya, Agustus mulai bisa berlaku surat paksa. Jadi 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan, jadi ya. jangka waktunya kurang lebih 2 bulan kan Sejak pajak. penerbitan. Sejak penerbitan surat ketetapan pajak tadi. Surat ketetapan pajak terbit. Jadi jangka waktu ada 2 bulan. Iya. Kembali tadi ke Pak Ali. Jadi utang pajak ya. Utang pajak itu muncul ya. Iya. Utang pajak itu muncul kepada bisa penanggung pajaknya. Iya, karena yang penting bagaimana dilunasi ya. Sementara siapa ini yang menanggung utang pajaknya ini kan gitu. Jadi kita bedakan utang pajak itu untuk penanggung pajaknya untuk badan. Nah, untuk badan bisa untuk badan, bisa juga untuk wajib pajak orang pribadi. Betul. Kalau wajib pajak orang pribadi, Pak Ali tadi kan wajib pajak ya, orang betul. pribadi ya. Kalau wajib pajak orang pribadi, ya, penanggung pajaknya adalah orang pribadi yang bersangkutan ya. Yang pertama adalah orang pribadi yang bersangkutan, Pak Ali. Oke, siap. Kemudian yang kedua adalah istri sebagai pelaksana hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan itu jika digabung. Oh, jika digabung ya? Digabung. Kalau dipisah otomatis beda lagi ya? Beda lagi. Jadi istri bisa juga sebagai penanggung pajak. Kemudian yang ketiga ada istilah wakil. Ada orang pribadi yang bersangkutan, ada istri, ada wakil atau ahli waris. Biasanya disebut ahli waris atau pelaksana wasiat atau para ahli waris. Kalau karena banyak disebut para ahli waris. Oke, atau disebut juga wali atau pengampu itu untuk anak yang belum dewasa ya, itu disebut pengampu, Pak Ali. Nah, itu gitu. untuk orang pribadi, Pak Ali. Kemudian bagaimana kalau untuk badan? Nah, penanggung pajak untuk badan ya. Jadi terima kasih kan pajak yang sudah bergabung ada 55 yang bergabung join bersama kita di Cuman gini hari. Pak Agus, ini tema-tema sangat berat sekali ini tema. Di jam-jam siang begini ya. Apalagi kalau nanti apalagi tahu penagihan tuh surat paksa pakai pakai baju dinas menyita nanti kita jelasin yang boleh disita apa ya, nanti kita jelaskan sekilas ya. Sampai kita menyita jadi tadi penanggung pajak sekali lagi silakan. Pribadi. Kemudian ada lagi untuk wajib pajak yang berstatus badan. Itu ditanya nggak Pak Ali? Nggak kan? Oke. Nah, jadi kalau untuk wajib pajak badan itu siapa nih Pak Ali? Gantian penanggung pajaknya siapa nih? Gini ya. Badan itu yang paling awal adalah badan yang bersangkutan. Itu. Kemudian yang kedua adalah wakil atau pengurus badan itu. Badan itu ada banyak Pak Agus ya. Bisa katakan kalau ini konteksnya saya samakan dulu resume badan ya. Kan situ ada juga PT. Bentuknya ada juga ada BUT juga, ada komanditer juga, ada firma, kemudian koperasi, yayasan juga ada, KSO juga dan lainnya. Kalau badan ini yang paling utama adalah penanggung pajak adalah badan yang bersangkutan. Badan yang bersangkutan. Misalkan ada badan punya utang pajak 1 miliar, tapi sudah dilikuidasi, maka otomatis yang paling awal adalah aset tadi itu bisa nggak untuk melunasi utang pajaknya. Aset dari badan tersebut ya. Kalau aset itu belum bisa melunasi, maka masuk pada pengurusnya. Pertama adalah jelas wakil ya. Wakil. Itu direksi kan. Direksi kemudian juga direksi kan banyak kan, ada direksi utama segala macam itu. Yang kedua, kalau juga belum selesai juga maka masuk pada level lagi yaitu komisarisnya. Komisaris ya. Kalau itu belum bisa melesaikan juga masuk pada level ketiga itu pemegang sahamnya. Dan satu lagi Pak Agus, ada hal yang perlu kita sadari bahwa ada juga seseorang itu tidak masuk di dalam akte notaris badan itu. Akte pendirian. Tetapi dia sebagai pengendalinya gitu loh. Maka itu sering kita lihat itu di dalam dunia bisnis sering kita. Maka di dalam konsep penagihan kita juga sudah kita akomodasi ya kan pajak dalam PMK 61 ini. Jadi walaupun seseorang itu kata si A itu tidak masuk dalam aktenya, tetapi dia secara nyata bisa dibuktikan sebagai pengendali utama itu, maka tetap sebagai penanggung pajak. Definisi yang diberikan oleh aturannya adalah pertama adalah orang yang tanda tangan kontrak atau cek ya, atau cek juga.
orang yang berkuasa tentang masalah SDM-nya. Ya. Nah, itu. Yang ketiga adalah orang yang mengendalikan perusahaan walaupun namanya tidak ada dalam akte. Itu mungkin jadi sebenarnya pemahamannya itu luas sekali ya, iya, Pak, ya? Baik itu tadi pengurus, iya, baik betul. itu komisaris, baik itu mereka yang tidak tercatat di dalam akte pendirian tapi punya kewenangan yang lebih, ternyata bisa juga dijangkau dengan ketentuan yang baru ini. Tadi bagus belum coba dilanjutin bagus untuk konsep BPP tadi kan belum tuntas. Oh iya, tadi penanggung pajak tadi saya kembali lagi. Yang apa? Ya, penanggung pajak tadi kan penanggung pajak orang pribadi, yang kedua adalah penanggung pajak untuk badan, badan. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Ali. Jadi untuk penanggung pajak badan itu ya wajib pajak badan yang bersangkutan dan pengurus ya. Oke, siap. Ada dua itu. Kemudian di ketentuan yang baru PMK 61 ini itu ada hal-hal yang ditambahkan yang baru, yang ditambahkan yaitu terkait dengan satuan kerja instansi pemerintah. SKPD ya? Ya, SKPD. Satuan kerja instansi pemerintah ini kan juga sebenarnya kan bentuk badan hukum juga kan, Pak. Oke, siap. Nah, itu bisa siapa saja yang termasuk di dalam penanggung pajak di situ adalah yang pertama adalah kepala instansi pemerintah. Nah, kepalanya. Kemudian KPA, yang kedua KPA, seringkali disebut dengan kuasa pengguna anggaran. Oke. Kemudian yang ketiga adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan. Bisa juga ini bendahara berarti ya. Tapi memang itu adalah sebagian ya, semacam penegasan ya. Penegasan dari PMK 89 sebelumnya. Mungkin boleh saya tambahkan dikit Pak Agus ya? Ya. Masih ada waktu nggak nih? Masih ada waktu. Masih ada waktu. Mungkin saya akan coba sampaikan satu hal yang menjadi perhatian kita, masalah salah satu tindakan penagihan pajak, masalah penyitaan dan blokir rekening. Jadi kan pajak untuk penyitaan ini ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Karena juga ini beberapa kali jadi pertanyaan ya, apa sih yang boleh disita itu? Itu penting ini kan pajak. Apa yang boleh disita? Karena yang paling utama adalah statusnya dialah barang milik penanggung pajak. Gitu. Nggak boleh berarti barang orang lain. Boleh. Yang kedua adalah ini tadi Pak Agus menyatakan masalah penanggung pajak OP kan ya? Bisa juga barang milik istri atau anak atau suaminya selama itu tidak ada perjanjian pisah harta. Itu. Mungkin sebelum ke sana saya coba sampaikan lagi ya. Kan pajak ya, jangan sampai bingung bahwa di kita itu kan ada dua jenis ya tadi, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Oke. Kemudian saya lanjutkan kan yang di situ adalah sesuatu atau aset ya. Kan ada dua, barang bergerak dan tidak bergerak ya. Yang bergerak itu di sini coba kan pajak semacam mau dipahami ya. Pertama adalah uang. Uang itu ini boleh disita loh Pak Agus. Uang juga boleh ya. Jadi nanti mungkin saya juga JSPN datang ke Pak Agus, mungkin saya minta dompetnya. boleh disita itu. Mohon maaf kan pajaknya. Yang kedua adalah juga logam mulia, perhiasan, kemudian juga harta yang ada di lembaga keuangan, perbankan. Yang itu yang menakutkan, nanti saya jelasin sedikit. Yang ketiga adalah harta yang ada di jasa keuangan kayak asuransi segala macam. Kemudian juga surat berharga ya atau saham ya itu. Kemudian kalau yang tidak bergerak jelas satu adalah tanah dan bangunan. Yang kedua ini yang mungkin agak baru ya sebagai pemahaman aja, yaitu bahwa kapal dengan bobot minimal 20 meter kubik itu bisa disita. Kemudian juga itu, kemudian yang kedua adalah blokir rekening ya, sedikit saya sampaikan sebelum kita kuis Pak Agus, nanti setelah ini kita langsung kuis saja. Yang kedua adalah apa sih blokir rekening itu? Ini kan pajak ya, tolong dipahami, apalagi ini saya lihat juga banyak akuntan ya yang di sini.
blokir rekening adalah tindakan dari JSPN Jurusita dalam hal untuk penagihan pajak berupa tindakan sita untuk aset yang ada di lembaga keuangan atau perbankan ya. Itu satu. Yaitu rekening, deposito dan lain sebagainya. Yang kedua Pak Agus, sifatnya ini adalah seketika dan saat itu juga. Oh, jadi nggak ditunda-tunda ini. Nggak boleh. Seketika dan sekaligus. Ya. Jadi akan pajak apabila ada semacam ya utang pajak, silakan klarifikasi ke JSPN kita supaya nanti jangan sampai ya rekening aktif perusahaan itu tahu-tahu disita ya. Karena blokir ya. Nah itu. Yang ketiga adalah bagaimana kalau katakan mungkin masalah nasabah prioritas Pak Agus. Oh, nasabah. Ya. Itu juga tidak berlaku ya, karena juga di sana ada semacam kewajiban dari pihak perbankan untuk tidak boleh mendelay. Oh, jadi kalau itu dilakukan maka nanti ya? Bisa dikatakan pidana perpajakan perbankan itu. Nah, dianggap menunda-nunda. Yaitu yang diblokir adalah sejumlah data yang ada dalam dokumen salinan surat paksa. Katakan 1M otomatis diblokir hanya 1M aja Pak Agus, tidak boleh lebih. Kecuali kalau kurang ya otomatis ya semua. Harus dicari lagi objek. Oke, ya. Oke, bagian blokir itu rekening ini yang baru di PMK 61 adalah ada perbaikan regulasi untuk bagaimana blokir itu bisa dibuka. Karena ini adalah problem utama pada PMK 189. Oh, iya. Ini sebenarnya PMK 61 ini boleh dikatakan fokusnya lebih banyak pada bagaimana blokir rekening itu diselesaikan. Karena yang lama itu hanya ada 2, dilunasi total plus biaya penagihan dan juga diberikan aset pengganti. Setelah itu tidak ada lagi. Kalau yang PMK 61 ini bagus, ada tambahan yaitu bahwa WP yang punya surat keterangan angsuran dari KPP yang setuju, dia boleh membuka rekeningnya. Boleh dibuka blokir rekeningnya. Jadi pemerintah itu masih melihat itikat baik ya. Iya. Itikat baik wajib. Kemudian juga yang kedua adalah ada putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa seorang itu tidak berhak untuk diblokir, maka bisa menjadi menjadikan blokir rekening itu dibuka. Jadi yang sebetulnya intinya adalah di sini saja di blokir rekening ini. Kalau yang lama itu tidak ada opsi untuk surat angsuran, sekarang ada opsi bahwa blokir rekening bisa dibuka selama wajib pajak mendapatkan SK angsuran hutang pajak dari KPP. Jadi kan pajak semuanya di KPP MA 1 khususnya kami himbau sebagai penyuluh ya, kita sebagai penyampai pesan pada wajib pajak, apabila ada hutang pajak yang belum diselesaikan, terlebih sudah masuk pada tahap penagihan yaitu surat paksa, mohonlah bisa koordinasi dengan JSPN kita. Kita istilahnya tidak akan membakar lumbungnya untuk mengambil telurnya itu, tapi kita hanya mengambil telurnya tanpa membakar lumbungnya itu. Karena kita juga tahu Pak Agus kan, karena mereka masih akan usaha. Iya, dan juga wajib pajak adalah pahlawan devisa kita kan, pahlawan APBN, bukan devisa, pahlawan APBN itu. Mungkin itu jadi sebagai penutup kita himbau pada wajib pajak supaya bisa segera komunikasi dengan pihak katakan JSPN apabila utang pajaknya itu belum diselesaikan. Jadi tadi kan pajak. Jadi Pak Ali tadi sudah sampaikan. Jadi pemerintah itu sebenarnya tidak akan melakukan tindakan secara membabi buta. Iya, kita tetap ada win-win solution ya. Ada tahapan-tahapan. Yang penting komunikasikan dengan jurusita pajak di mana wajib pajak terdaftar untuk segera bisa dilakukan kewajiban pemenuhan kewajiban perpajakannya. Minimal kalau katakan likuiditasnya belum sehat bisa pola angsuran. Nanti bisa angsuran kan di sana kan ada SK angsuran, nanti ada jaminan yang diberikan kepada DJP. Betul. Oke, sekarang ada berapa? Kita sudah ada 49 viewer. Sambil mengingat-ingat apa yang tadi sudah disampaikan kepada kawan pajak Pak Ali siang ini, ada beberapa kuis yang akan kita sampaikan kepada kawan pajak. Silakan kawan pajak bersiap karena ada 2 imane yang kita sediakan di siang hari ini.
Siapa cepat menjawab, dia yang akan bisa membawa pulang imani ini ya. Pertanyaan yang pertama ya. Siapa saja penanggung pajak itu ya? Siapa saja penanggung pajak itu? Ya. Siapa saja yang bertindak sebagai penanggung pajak ya? Silakan bisa ditulis. Silakan ditulis siapa cepat dia dapat. Mohon admin bisa dibantu kami di sini untuk bisa mengecek jawaban dari kawan pajak. Ayo kawan pajak. Sudah ada belum? Cepat. Sudah ada atau belum? Itu udah ada. Ya, sambil menunggu admin kita mengupdate sudah ada yang betul jawaban yang ada. Beberapa sudah kita lihat, ada beberapa yang sudah menjawab, tapi kita lihat siapa yang cepat dan benar. Nah, itu kan cepat dan benar itu yang akan bisa membawa pulang imani kita ya. Imani dari KPP PMA 1. Oh, cakep ini Pak Ali imaninya. Ada tulisannya Kantor Pelayanan Terbaik tahun 2020. Nah, di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus. Nah, ada Mas Chandra sebagai admin kita. Ya. Yang pemenangnya untuk pertanyaan pertama, siapa saja penanggung pajak itu adalah, nanti tindak lanjutnya dari admin kita. Admin ya? Admin kita yang akan menghubungi. Kemudian yang kedua ada lagi Pak Ali. Oke, mungkin saya ini pengen aja singkatan aja ya. Ya, singkatan. Singkat jelas padat. Tadi saya menyatakan ada Undang-Undang 19 tahun 1997 tentang PPSP. Oh, PPSP. Apa singkatan dari PPSP? Kepanjangan Pak Ali ya. Kepanjangan. Kepanjangan. Apa? PPSP kepanjangannya apa kawan pajak? Ayo kan pajak. 52 viewer sedang bergabung bersama PPSP. kita. Bisa di Google ya, bisa cepat. PPSP silahkan kepanjangannya apa? Undang-Undang 19 tahun 2000 atau Undang-Undang 19 tentang tahun 1997 atau 2000 ya. PPSP. PPSP kepanjangannya apakah PPSP itu? Ada belum? Ada belum? Itu bagus. Ada yang menjawab program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman. Widyaki masih salah. Ayo silakan lagi. Bisa di Google ya, PPSP. Ada lagi. Undang-Undang 19 tahun 2000. Program percepatan pembangunan sanitasi. Silakan. PPSP kepanjangannya apa? Tolong admin pajak, admin kita Mas Chandra tolong dibantu jawaban-jawabannya luar biasa ini. Belum ayo. Oh, sudah ada. Ada dari Dini Adianti, program percepatan pembangunan apa itu tadi? Sebentar, udah ada sebentar ini. Jawabannya adalah penagihan pajak dengan surat paksa ya. Oh, PPSP kepanjangannya adalah penagihan pajak dengan surat paksa. Oh ya. Ini bagus silakan. Pemenangnya adalah nanti admin kita akan menghubungi, berhak mendapatkan e-money dari kita di siang hari ini. Oke. Mungkin masih ada waktu. Mungkin Pak Ali mau silakan Pak Ali. Ya, masih ada waktu ya. Mau disampaikan closing sebentar. Sedikit saya sampaikan, kan pajak sebenarnya semua adalah kenapa kita mengulang lagi tentang penagihan. Sekali lagi adalah ini bagian yang tidak terlepas dari mekanisme perpajakan yang ada di Indonesia. Satu. Yang kedua adalah adanya dinamika di masyarakat yang meminta adanya semacam bukan relaksasi ya, adjustment yang lebih manusiawi atau lebih berimbang. Ya. Khususnya dalam tadi itu masalah tindakan blokir rekening. Itu. Walaupun juga kita tidak boleh terlalu longgar ya. Yang ketiga adalah sekali lagi DJP atau Dirjen Pajak tidak ingin membunuh usaha wajib pajak. Kita tetap menganggap bahwa wajib pajak adalah mitra, wajib pajak adalah pahlawan APBN, dan kita selalu mendoakan juga usaha wajib pajak itu bisa maju sehingga ada peningkatan omset, di sana ada laba itulah yang akan kita pajaki kan kita tidak mungkin memajaki yang rugi. Yang ketiga adalah apabila ada mungkin
likuiditas yang belum maksimal atau bagaimana juga, mungkin karena juga kondisi keuangan perusahaan. Dan satu sisi ada utang pajak yang belum diselesaikan. Apabila sudah sampai pada penagihan pajak yaitu sudah paksa, mohon segera kawan pajak itu menghubungi pada DJP kantor pajak khususnya JSPN untuk bagaimana mekanisme bisa semacam angsuran ataupun juga lah yang dipilih. Karena juga kan pajak harus paham bahwa penagihan tidak boleh semacam penagihan harus tetap jalan walaupun wajib pajak juga mungkin ada semacam upaya hukum kan gitu. Ya. Jadi kita mengusulkan itu tanpa menghalangi. Dan juga yang selanjutnya adalah jangan takut apabila wajib pajak mendapatkan SKP atau STP. Itu adalah bagian daripada proses yang harus dilalui. Dan juga tetap kita upayakan karena juga namanya penagihan bagaimana utang pajak itu bisa lunas karena di sana ada hak negara untuk menagih sebagai utang pajak pada wajib pajak itu. Mungkin itu bagus. Oke. Demikian tadi kawan pajak adalah pahlawan-pahlawan negara di dalam mengisi lumbung-lumbung negara ya. Sekarang udah tanggal 29 November, kurang lebih masih ada 1 bulan lagi untuk menyelesaikan tahun 2023 ini. Iya. Silakan kawan pajak lakukan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya supaya Indonesia tetap maju. Demikianlah acara kita hari ini Pak Ali ya. Jika di depan tadi kita buka dengan pantun, terakhir saya juga akan monggo silakan. Bagus. Sekarang sudah masuk musim penghujan. Cakep. Siapkan jas hujan dan payung selalu. Cakep. Jika penanggung pajak tunaikan kewajiban, maka pajak kuat Indonesia maju. Terima kasih kepada Taxmin dan seluruh kawan pajak yang sudah bergabung pada acara siang hari ini sampai mungkin kalau ada yang minta materinya bagus nanti gimana? Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Nanti kan pajak yang butuh materi PMK 61 2023, silakan kawan pajak bersurat kepada kita, bisa melalui email, bisa juga ke nomor telepon yang akan kita sampaikan nanti di akhir ya. Dan perlu kita sampaikan bahwa seluruh pelayanan di KPP PM1 tidak dipungut biaya. Siap. Bantu kami untuk terus menjaga integritas dengan tidak menawarkan atau memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun. Saluran informasi yang bisa dihubungi, pengaduan, dan untuk pertanyaan sekitar perpajakan, portal DJP www.pajak.go.id, kredit pajak 1.500-200, DM di IG atau Twitter KPP PM1 @pajakpma1, silahkan kan pajak. Dan yang keempat, telepon 021 798 3767 extension 1023. Demikian kan pajak, kita pamit undur diri sampai ketemu minggu-minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pajak. Selamat siang pajak.